Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Sebuah cerita rakyat yang sangat terkenal dari daerah Luwu, Sulawesi Selatan. Cerita ini tidak hanya menarik karena kisahnya yang penuh dengan lika-liku, tetapi juga mengandung banyak pelajaran moral yang dapat kita petik. Kisah Putri Tandampalik, seorang putri kerajaan yang dikenal dengan kecantikannya dan ketabahannya dalam menghadapi cobaan hidup. Baik, kita mulai ceritanya sahabat setia mitos dan fakta. Untuk panjenengan yang belum subscribe, monggo subscribe dulu mumpung masih gratis. Kerajaan Luwu merupakan salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Dipimpin oleh Datu Luwu, seorang raja yang bijaksana dan adil, kerajaan ini dikenal dengan rakyatnya yang hidup makmur dan sejahtera. Datu Luwu sangat dihormati oleh rakyatnya karena kepemimpinannya yang arif serta kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan. Di dalam istana kerajaan Luwu, hiduplah seorang putri yang bernama Tandampalik. Putri Tandampalik dikenal tidak hanya karena kecantikannya yang luar biasa, tetapi juga karena perangainya yang baik dan ramah. Kecantikan dan kebaikan hatinya tersohor hingga ke berbagai penjuru negeri, bahkan sampai ke kerajaan Bone yang letaknya cukup jauh dari Luwu. Suatu hari, berita tentang kecantikan Putri Tandampalik sampai ke telinga Raja Bone. Tertarik dengan cerita tersebut, Raja Bone mengirim pengawal untuk melamar Putri Tandampalik. Namun, adat kerajaan Luwu melarang seorang gadis menikah dengan pemuda dari negeri lain. Hal ini membuat Datu Luwu merasa bimbang. Menolak lamaran tersebut bisa memicu peperangan dan penderitaan bagi rakyatnya. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Datu Luwu akhirnya memutuskan untuk menerima lamaran dari Raja Bone demi menjaga perdamaian dan kesejahteraan rakyatnya. Keputusan ini diambil dengan hati yang berat, mengingat besarnya resiko yang harus dihadapi jika terjadi peperangan. Sayangnya, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Putri Tandampalik tiba-tiba menderita penyakit kulit aneh yang tidak bisa disembuhkan oleh para tabib istana. Penyakit ini bersifat menular, sehingga Datu Luwu harus mengambil keputusan yang sangat berat untuk mengasingkan sang putri demi melindungi rakyatnya. Walaupun merasa sangat sedih, Putri Tandampalik tetap patuh pada keputusan ayahnya. Sebelum berangkat, Datu Luwu memberikan sebuah keris kepada sang putri sebagai tanda bahwa dia tidak pernah melupakan Putri Tandampalik apalagi sampai membuangnya. Dengan berat hati, Putri Tandampalik berangkat bersama beberapa orang pengawalnya. Mereka berlayar tanpa arah dan tujuan, berharap dapat menemukan tempat yang aman untuk menetap. Setelah berbulan-bulan berlayar, mereka akhirnya menemukan daratan. Seorang pengawal menemukan buah wajo saat menginjakkan kakinya di tempat itu, sehingga Putri Tandampalik memutuskan untuk menamai daerah itu dengan nama Wajo. Tempat tersebut ternyata subur dan sejuk, sehingga Putri Tandampalik dan para pengawalnya memutuskan untuk menetap dan membangun permukiman di sana. Suatu waktu, ketika Putri Tandampalik duduk di tepi danau, seekor kerbau putih datang mendekatinya. Kerbau tersebut mulai menjilat kulit sang putri dengan lembut. Awalnya, Putri Tandampalik ingin mengusir kerbau itu, namun karena kerbau tersebut begitu jinak, akhirnya dia membiarkannya. Keajaiban terjadi setelah kerbau putih itu menjilati kulit Putri Tandampalik. Bekas jilatan kerbau tersebut ternyata mampu menyembuhkan penyakit kulit yang diderita Putri Tandampalik. Kulitnya kembali putih, bersih, dan halus seperti sedia kala. Putri Tandampalik sangat bersyukur kepada Tuhan atas kesembuhannya. Sebagai bentuk penghargaan kepada kerbau putih yang telah menyembuhkannya, Putri Tandampalik memerintahkan pengawalnya agar tidak menyembelih atau memakan kerbau putih tersebut. Hingga kini, larangan ini masih dipercaya dan diikuti oleh sebagian masyarakat Bugis, khususnya di Wajo. Suatu ketika, putra mahkota Bone pergi berburu bersama Anerpa Guru Pakanyareng, panglima kerajaan Bone, serta beberapa pengawalnya. Karena terlalu asyik berburu, putra mahkota tersesat dan terpisah dari rombongannya. Saat malam tiba, dia melihat seberkas cahaya dari kejauhan dan memutuskan untuk mendekatinya. Sumber cahaya tersebut ternyata berasal dari tempat tinggal Putri Tandampalik. Ketika putra mahkota sampai di sana, dia terkejut melihat kecantikan Putri Tandampalik. Mereka pun berkenalan dan menjadi akrab satu sama lain. Sejak pertemuan itu, putra mahkota sering termenung, mengingat Putri Tandampalik yang ditemuinya malam itu. Melihat perubahan pada putra mahkota, Aner Guru Pakanyareng menceritakan hal tersebut kepada Raja Bone. Raja Bone pun setuju untuk melamar Putri Tandampalik sekali lagi. Putra mahkota Bone bersama utusan yang dikirim ke Wajo untuk menyampaikan lamaran tersebut. Putri Tandampalik tidak langsung menerima lamaran itu. Dia memberikan sebilah keris yang dulu diberikan oleh ayahnya, dan meminta putra mahkota Bone atau utusan untuk menyerahkannya kepada Datu Luwu.
Jika Datu Luwu menerima keris itu dengan baik, maka Putri Tandambalik akan menerima lamaran tersebut. Utusan dan putra mahkota Bone berangkat untuk menemui Datu Luwu. Utusan menceritakan semua kejadian yang telah terjadi serta niatnya untuk mempersunting Putri Tandambalik. Setelah mendengar cerita tersebut, putra mahkota Bone menyerahkan keris pusaka tersebut kepada Datu Luwu dan diterima dengan baik. Datu Luwu dan permaisurinya langsung bergegas menjemput Putri Tandambalik dan menikahkannya dengan putra mahkota Bone. Pernikahan tersebut berlangsung di Wajo dan dirayakan dengan meriah oleh kedua kerajaan. Beberapa tahun setelah pernikahan tersebut, putra mahkota Bone diangkat menjadi raja. Putri Tandambalik menjadi ratu yang sangat dihormati, tidak hanya karena kecantikannya tetapi juga karena kebaikan dan kebijaksanaannya. Demikianlah kisah Putri Tandambalik, sebuah cerita rakyat yang penuh dengan makna dan pelajaran hidup. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menonton videonya. Untuk cerita lainnya maka sebaiknya tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman Anda.